Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, ada satu istilah dalam agama kita yang disebut dengan al-muntazar. Apa Bapak Ibu? Al-muntazar. Al-muntazar ini kalau dalam bahasa Arab bentuknya zorof. Zorof zaman sekaligus zorof makan. Dari kata intazara, menunggu. Jadi waktu menunggu atau tempat menunggu. Di mana tempatnya, kapan waktunya? Nanti setelah kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sesaat setelah kita diwafatkan oleh Allah, diantarkan kita ke dalam alam kubur atau alam barzakh. Lalu dimasukkan kita ke dalam liang lahat itu, ditimbun. Tempat itu disebut dengan al-muntazar, tempat menunggu. Tempatnya, tempat menunggu. Mulai dari saat kita dikuburkan itu sampai nanti saatnya kita dibangkitkan setelah hari kiamat, di yaumul ba'ats, saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melalui malaikatnya. Rentang waktu itu disebut dengan al-muntazar, waktu menunggu. Apa yang akan kita lakukan di alam al-muntazar itu? Kita lebih familiar menyebutnya alam barzakh, Bapak Ibu. Alam barzakh atau alam kubur. Apa yang kita alami? Ngapain kita mengawak di alam al-muntazar itu? Nanti Bapak Ibu, setelah seseorang itu dikuburkan, Allah Subhanahu wa taala akan mengirim dua makhluknya kepada kita semua. Pertama, cacing-cacing tanah, yang kedua malaikat Munkar dan Nakir. Cacing-cacing tanah ini akan masuk ke dalam mulut awak, masuk ke dalam lubang hidung awak, masuk ke dalam talingu awak, masuk melalui rongga mata awak. Dan tempat pertama yang dituju oleh cacing-cacing tanah itu adalah maidatina, lambung kita. Jadi masuknya ke dalam mulut awak, langsung menuju lambung kita. Masuk melalui telinga kita, langsung menuju lambung kita. Tempat pertama, bagian pertama dari anggota tubuh kita secara fisik yang akan diurai, dimakan oleh cacing-cacing tanah ini adalah lambung kita. Nah, di sisi lain, malaikat Munkar dan Nakir, dia nanti akan menerima buku catatan amaliyah kita. Buku catatan amal yang kita diktekan sekarang kepada malaikat Raqib dan Atid. Ma yalfizu min qawli illa ladaihi raqibun atid, kata Allah dalam surah yang ke-50 Qaf ayat yang ke-18. Tidak ada satu pun yang kita ucapkan, tidak ada satu pun yang kita perbuat, yang kita lakukan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali semua itu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Di mana dicatatnya? Di kitabun marqum. Di dalam ayat lain disebutkan kitabun hafiz, di buku catatan yang tidak akan pernah rusak. Di buku itulah semua apa yang kita lakukan di permukaan bumi ini dicatat oleh malaikat. Nah, buku catatan itu Bapak Ibu nanti akan diserah terimakan kepada malaikat Munkar dan Nakir. Jadi setelah kita dikuburkan, dimasukkan ke dalam liang lahat, malaikat Munkar dan Nakir itu akan membentang buku catatan amaliyah kita. Dan hebatnya, buku catatan amaliyah kita itu nanti akan terbagi menjadi 4 bagian besar. 4 kalau tiba di skripsi, tesis, disertasi, sampai bab isinya Pak Bu. Sampai bab. Dan bab yang pertamanya ternyata adalah babul maidah, bab lambung. Jadi cacing-cacing tanah akan memproses lambung kita secara fisikal. Malaikat Munkar dan Nakir juga akan memproses segala sesuatu
yang terkait dengan lambung kita. Begitu yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di ketika beliau menafsirkan firman Allah surah yang ke-50 ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qad alimna ma tankusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Kami tahu apa yang kalian masukkan ke dalam liang lahat itu. Kami tahu apa yang kalian sorongan ke dalam perut bumi itu. Wa indana kitabun hafiz. Dan kami punya buku catatan tentang dia. Ini dia Bapak Ibu. Nah, maka besok Bapak Ibu, di alam Al-Muntazor itu kita akan mulai menerima DP. DP apa? DP nikmat kalau kita akan mendapatkan nikmat, dan DP azab kalau seandainya kita akan mendapatkan azab. Mudah-mudahan tidak. Di saat alam Al-Muntazor itu, di saat buku catatan amalia kita itu dibentangkan. Dan kita kembali lagi, catatan kita itu akan dibentangkan, dan bab yang pertamanya adalah Babul Maidah, bab lambung. Maka segala sesuatu yang terkait dengan lambung kita, apa yang kita masukkan ke dalam lambung kita, bagaimana caranya kita memasukkannya ke dalam lambung kita, dan bagaimana caranya nanti kita mengeluarkan dari dalam lambung kita, itu adalah bagian pertama yang akan kita pertanggungjawabkan besok di alam Al-Muntazor itu. Kita akan lihat Bapak Ibu. Kita akan lihat satu-satu dulu supaya lebih runut. Apa yang akan kita masukkan ke dalam lambung kita? Semuanya sudah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kita ambil contohnya surah yang kedua Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di permukaan bumi ini. Allah cuma minta syarat dua, halalan thayyiban. Halal dan baik. Pokoknya kalau lai halal makanlah, lai baik makanlah, kata Allah. Di ayat 172-nya Al-Baqarah juga Allah tegaskan lagi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik saja dari apa yang kami rizkikan kepadamu, kata Allah. Jadi syaratnya cuma dua Bapak Ibu, halal dan baik. Itu saja. Cuman Bapak Ibu, kadang-kadang di sekolah masalah itu akan muncul. Bapak Ibu, bak kece orang tua awak, indak batu gadang yang membuat awak tertarung. Tapi ada kareke-kareke kete, iko yang menarung awak Bapak Ibu, iko yang membuat awak jatuh. Artinya apa? Alun tentu proyek puluhan ratusan juta itu yang membuat awak jatuhnya lain. Alun tentu proyek miliaran itu yang membuat awak jatuhnya lain. Tapi bisa jadi hal-hal kecil, itulah nanti yang akan menarung awak, itu nanti menjatuhkan awak. Contoh, ibu-ibu ambo misal, pagi-pagi ibu pergi ke pasar. Tiba di pasar tu bu nampaklah orang menjual lauk karang. Segar-segar lauknya Bapak Ibu. Di Bali lah lauk karang tadi, tabayang dia awak. Iko lauk karang kalau dibuat gulai kapal lauk aku lama. Babali lah lauk tadi, bawa pulang. Tiba di rumah, awak berasihan, awak masukkan ke kuali, awak buat gulai kapal lauk. Sedang awak aduk-aduk gulai tadi, awak kicok, kironya kurang lama Bapak Ibu. Bako kurang lama, daun kunyit kurang. Baca lihat kamu ke rumah tidak ada tumbuh daun kunyit dok. Di samping rumah tidak ada tanam daun kunyit tadi. Balirik ke pekarangan tetangga, nampak daun kunyitnya sedang segar-segar hijau-hijau. Cuman tetangga itu sedang tidak di rumah. Aba akal. Iko gulai sedang tajaran. Awak perlu daun kunyit. Daun kunyit itu adanya di pekarangan tetangga. Tetangga sedang tidak di rumah. Tidak ada pesan yang ditinggalkannya. Ba'a biasanya Pak Ibu. Kan? Biasanya bahan biasa kan? Bahan biasa. Kadang-kadang lain minta, Ustaz, kamu mintanya ke batang. Bu, minta daun kunyit 2 lay, yo. Ambil lah, sini kan. Inyo yang minta, inyo lah yang mengecek, ambil lah. Sudah itu mau kasih lo kayaknya tuh mah, mau kasih yo. Iyo, kecil kan. Inyo yang tadi mau kasih, inyo lah yang mayuan. Nan maranggih daun kunyit tetangga. Itu bayangkan itu Bapak Ibu.
Ada juga yang apa tuh, yang berdalih, oh lah ya awak minta ustaz, beko kalau nyolah pulang karajo sore hari awak minta, awak mengecek kainyo, kini awak ambil selu, awak tak sesak, ayolah, awak ambil daun kunyitnya 2 helai, awak berasihan, awak masukkan ke gulai awak aduk-aduk, lah masak gulai awak makan dua anak keluarga bapak ibu. Kironyo sedang lama-lama mencuci kepala lauk tadi, tak cakik dia tulang, meninggal, abakah. Bahas status gulai yang awak masak daun kunyit alun minta izin. Gulai kau kali makan di anak keluarga awak, jadi darah daging mengalir dalam tubuh anak-anak awak. Coba bayangkan itu bapak ibu. Coba ibu-ibu awak kini hitung-hitung, lah bara daun kunyit tetangga habis di awak. Alun minta izin sampai kini. Mungkin 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Lah awak ambil daun kunyitnya lah meranggai sampai kini alunya minta izin lagi. Cepat minta izin, minta ikhlaskan. Bapak ibu, kalaulah bukan karena kehalalan, jaminan kehalalan darah yang mengalir dalam tubuhnya, tidak akan mungkin dulu Idris sampai harus mengarungi sungai, sampai ke hulu sungai untuk mencari sumber apel yang dimakan yang tak gigi di Idris. Bapak ibu, kamu pernah mendengar ceritanya itu kan? Pernah mendengar kisah Idris yang makan buah apel anyui, sedang duduk-duduk di pinggir sungai, di riwayat lain disebutnya beliau sedang menyeberang sungai, anyui apel diambil, hari yang garang, awi dimakan apel tadi, cuman segiginya bapak ibu, cuman segigi, langsung sadar, astagfirullahaladzim, iku apel ndak punya mubah, aku langsung sembuh gigi katanya. Saking ketakutannya Idris, ada darah yang tak halal mengalir dalam dirinya, nyo arungi sampai ke hulu sungai, nyo cari sumber apel. Dapet dah nyo bapak ibu, dapet dah nyo. Nyo tamui si petani apel sampai beliau harus berkarajo di ladang petani itu setahun tanpa digaji. Bayangkan bapak ibu. Sampai pada akhirnya dia menikahi anak petani itu kan. Kan itu kisahnya itu, panjang lagi kisahnya itu. Apa yang dilakukan oleh Idris itu untuk menjamin kehalalan darah yang mengalir dalam tubuhnya. Makanya apel-apel kini itulah sompian itu di gigi Idris mungkin Bapak. Ya, itu dia. Oke, jadi maka apa yang akan kita masukkan ke dalam lambung kita, kata Allah, pastikan halalan thayyibah, halal dan baik. Itu baru daun kunyit, alun ruku-ruku lah. Alun daun pandan le, kalau bulan puasa gua daun pandan gua, alun beko daun salam, daun jeruk, sarai, banyak bapak ibu. Dicatat oleh malaikat, daun kunyit, daun kunyit, daun kunyit, daun kunyit, daun kunyit, dicatat lengkap di dalam buku catatan amalia kita itu. Akan kita pertanggungjawabkan besok di padang mahsyar di alam al-muntazir kita. Itu dia, oke? Itu yang pertama. Maka apa yang akan kita masukkan ke dalam lambung kita, pastikan halalan thayyibah. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang sudah kita cari sumber makanan yang halal, terhidang di hadapan kita makanan yang baik. Bagaimana caranya memasukkan ke dalam lambung kita? Semua itu juga sudah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Kita ambil yang singkat saja. Banyak itu panjang hadis-hadisnya itu Bapak Ibu, yang terkait dengan adabul akli wasyurbi yang ditulis oleh Imam At-Tuwaijiri itu dalam kitab Adabul Akli wasyurbi beliau. Apa kata Imam At-Tuwaijiri? Beliau mengutip, kita ambil 2 hadis saja Bapak Ibu. Hadis pertama, hadis Muslim nomor 2019. Ini senada dengan hadis Muslim nomor 2020. Apa kata Rasulullah? La ta'kulu bis-shimal fa inna syaitan ya'kulu bis-shimal. Jangan makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kiri. Itu dia. Di hadis Muslim 2020 Rasul sampaikan lagi, idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi fa inna syaitan ya'kulu bis-shimali wa yashrabu bis-shimali. Kalau kamu akan makan, makanlah dengan tangan kananmu. Kalau kamu akan minum, minumlah dengan tangan kananmu. Karena setan itu makan minumnya dengan tangan kiri. Setan itu makan minumnya dengan tangan kiri. Nah, Bapak Ibu, kita makan di tangan kanan, tangan kiri. Lain tangan kanan kan Pak? Lain kan? Alhamdulillah, Bapak Ibu.
Kita ambil contoh kecil, kerikil-kerikil, awak main ketek-ketek sini Bapak Ibu, mana pandai ngaji tinggi-tinggi itu. Makan gorengan, makan bakwan. Tadi yang mau ke pasar nampak tuh banyak orang jual gorengan, bakwan. Makan bakwan pakai tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan kan? Tangan kanan, alhamdulillah. Kiranya Bapak Ibu, makan bakwan kok pakai lado kutu. Lado kutunya udah tangan kanan, tangan kiri masuk. Itu dia. Tangan kiri banyaknya kan? Banyak tangan kiri. Parahnya cik bakwan lado kutunya 3. Artinya apa? Berarti awak makan di tangan kanan sekali, di tangan kiri 3 kali. Itu kalau cik bakwan. Kalau ampe bakwannya 2 balih lado kutunya bang. Berarti 2 balih kali makan di tangan kiri. Dicatat oleh malaikat. Tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri. Catat malaikat. Itu dia. Banyak lagi. Itu baru bakwan Bapak Ibu. Coba hitung. Salamoko lah berhabis bakwan dewa. Ada gak 100 buah? Salamu ibu dewa. Kok ada 100 buah, masing-masingnya jo 3 lado kutu, berarti lah 300 lado kutunya tu. Kok nyampang 300 itu jo tangan kiri, bayangkan panuh buku catatan amaliah gitu. Buku catatan awak hanya makan jo tangan kiri, itu pun cuman 1 lado kutu. Coba itu Bapak Ibu. Itu baru bakwan. Alun risolesnya lah. Alun pastelnya lah. Atau mungkin awak makan bakso. Makan bakso lain di tangan kanan Ustaz. Sendoknya di tangan kanan. Tapi bakso itu kan bule. Ada garpu di tangan kiri. Tusuk masuk di tangan kiri. Makan sate. Sendoknya di tangan kanan. Tusuk satenya masuk di tangan kiri. Banyak Bapak Ibu. Banyak. Nah itu aja sendiri. Itu banyak lagi. Lagi contohnya, kita ambil pindah hadis yang ke berikutnya. Hadis Muslim nomor 2023. Apa kata Rasulullah? La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu makan sambil minum sambil berdiri, kata Rasulullah. Jangan kamu minum sambil berdiri. Itu baru minum Bapak Ibu, belum lagi makannya. Minum saja tidak boleh, apalagi makan. Makan berdiri. Sekarang lagi viral itu, lagi tren itu. Apa? Standing party, pesta makan tagak. Diundangnya awak makan ke gedung, baralek ke gedung, tapi makanan siapkan banyak-banyak, cuman sampai duduk tak cukup. Sampai duduk tak cukup, akhirnya apa? Makan tagak. Atau kalau nak pergi ke pasar awak misalnya kan, kalau lah hendak bulan puasa misalnya kan, pergi awak ke pasar, tiba di pasar tu nampak orang menjual langsek. Bagus tu mah. Beras kilo pak? 8.000. Lain mana ni kau? Lain pak. Cubalah dia pak. Awak cuba. Tagak atau duduk tu? Tagak kan? Tagak. Di sebelah orang menjual langsek tu ada orang menjual rambutan Bapak Ibu. Awak ago lo, awak bali lo, awak cuba lo. Tagak atau duduk? Tagak boleh. Di sebelah orang menjual rambutan tu ada orang menjual jeruk. Awak bali lo, awak cuba lo. Tagak atau duduk? Tagak. Banyak lagi Bapak Ibu. Banyak lagi. Itu dia. Maka bagaimana caranya kita memasukkannya ke dalam lambung kita? Semua itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya di alam al-muntazar, dan itu dimulai nanti di alam al-muntazar itu. Itu dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita sudah cari sumber makanan yang halal, terhidang di hadapan kita makanan yang baik. Kita makan, okeylah, kami makan dengan duduk Ustaz. Okey. Kita makan dengan sesuai dengan adabul akli wa syurbi, adab-adab makan dan minum. Duduk, baca doa, pakai tangan kanan. Okey. Lah selesai awak makan, lah kanyang pari awak, tiba saatnya awak harus mengeluarkan dari dalam lambung awak. Bagaimana caranya kita mengeluarkan dari dalam lambung kita? Semua itu juga sudah dituntunkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contohnya Bapak Ibu, mengeluarkan lewat atas, meludah saja Bapak Ibu sudah dituntunkan di dalam Islam. Lihat nanti di bagian adab, hadis riwayat At-Tirmizi nomor 16. Apa kata Rasulullah? Al-basqu 'anit tariq khati'ah fa 'alaiha ratmuha. Meludah di jalan itu adalah sebuah kesalahan, dan kita akan dituntut karena kesalahan itu. Meludah di jalan.
meludah di jalan. Jalan-jalan yang dilewati orang. Untuk pejalan kaki terutama. Itu tidak boleh ternyata. Jadi di mana awak meludahnya Ustaz? Di pinggir. Jangan di jalan yang akan dilewati orang itu. Di pinggir. Kenapa tidak boleh? Iyo kalau yang keluar dari mulut awak tu intan, berlian, zamrud, mustika, mutiara, biduri. Iko yang keluar dari mulut awak tu hijau-hijau. Kalau hijau-hijaunya lumut sungai Dare bisa diberi batu aki. Iko hijau-hijaunya digurubungi samui jajok orang danya Bapak Ibu. Kalau orang jijik, kalau orang jajok berarti orang tak nyaman. Membuat orang lain tak nyaman itu zalim. Itu kesalahannya. Berarti kita telah berbuat zalim. Al-basqu 'anil tariq khati'ah fa 'alaiha ratmuha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meludah di jalan itu tidak boleh. Kini Bapak Ibu tidak di jalan yang meludah. Dari atas motor yang meludah Pak. Sedang kancang-kancang nyo naik Honda, tabatu nyo lapehan seludahnya di tengah jalan tu. Tabang-tabang ludahnya. Sedang kancang naik motor Pak, tabang-tabang ludahnya. Kawan di belakang sedang tasasak lo, lupa lo pakai helm. Tiba di kanyang kawan. Kalau tiba di kanyang masih lumayan lah Pak Ibu. Kiranya kawan kau sedang menguok di belakang. Kan kacau jadinya tu kan. Kacau jadinya tu. Jadi itu hebatnya Islam menjaga kita. Jadi kalau awak naik motor, adik-adik ambo apalagi itu yang mohon maaf anak-anak muda kan banyak itu kejadian itu. Sedang kancang-kancang naik motor itu pinggirlah dulu sebentar. Kan tak butuh waktu panjang itu. Minggir dulu sebentar, buanglah ludah itu di pinggir. Tidak ada masalah itu. Kalau pakai oto, Pak Ustaz, awak siapkan tisu di oto. Itulah gunanya tisu itu. Jadi kalau awak nak mungkin pinggir, pakai tisu. Tak ada tisu dah Ustaz. Anu dua sebalik. Masuk oto terbalik tisu, tak terbalik. Kan awak yang melarui semuanya. Itu dia. Oke, jadi bagaimana caranya kita mengeluarkan dari dalam lambung kita, itu juga sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Itu lewat atas, terakhir lewat bawah. Lewat bawah juga sudah dituntunkan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Di hadis riwayat Ahmad 5236 itu. Kalau kamu akan buang air, carilah tempat yang tertutup. Kalau kamu akan buang air, carilah tempat yang tidak ada lubang. Karena dikhawatirkan di situ akan ada nanti hewan yang kata niayu. Ado samui beko dikhawatirkan taniayu de awak. Iko de awak maleh pai KWC. Nak niu pai KWC balapean se di balik bungurang. Kalau nak bercari batang karambia, balapean di balik batang karambia itu, di bawah batang karambia itu. Kadang-kadang Bapak Ibu, di bawah batang karambia itu banyak samui. Sedang bagalui-galui nyojo anak, nyojo cucu, nyojo minantunyo, awak buang air di situ. Bagi awak yo seketek, tapi bagi samui di banjir Nabi Nuh tu mah. Antahnya sedang reunian bagi kawan-kawannya di situ kan. Luar biasa tuh Bapak Ibu. Merasai sama itu. Angin lah kan. Itu dia. Cuy, itu hebatnya Islam menjaga. Makanya Islam ini rahmatan lil alamin. Menjaga menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya manusia yang dijaga oleh Islam. Aturan-aturan tadi itu bukan untuk menyulitkan kita, bukan, tapi untuk menjaga bagaimana supaya kelestarian alam ini tetap terjaga. Tidak ada alam makhluk-makhluk Allah yang terzolimi gara-gara kehadiran kita. Itu dia. Oke, maka apa yang kita masukkan ke dalam lambung kita, bagaimana caranya kita memasukkannya ke dalam lambung kita, dan bagaimana cara kita mengeluarkan dari dalam lambung kita, semua itu adalah bagian pertama yang akan kita pertanggungjawabkan besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat-malaikatnya, dan pertanggungjawaban itu akan kita mulai di alam al-muntazar. Kita sering berdoa, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Ya Allah, jadikan kuburan itu sebagai taman dari taman-taman surga. Jangan jadikan kuburan itu sebagai jurang dari jurang neraka. Kapan kuburan itu menjadi taman surga? Kalau buku catatan amaliyah kita itu yang tercatat adalah bagian yang baik-baik. Kapan kuburan kita akan menjadi corong atau jurang neraka? Kalau ternyata di dalam buku catatan amal kita itu ada hal-hal yang buruk-buruk yang tercatat. Karena semua itu akan dipertanggungjawabkan besok. Dan pertanggungjawaban itu
dimulai di alam barzakh atau alam al-muntazar ini. Maka sebelum alam barzakh itu datang, sebelum alam al-muntazar itu tiba, mari kita isi buku catatan amalia kita dengan catatan-catatan terbaik. Mudah-mudahan